Sel merupakan unit terkecil dari kehidupan. Pengetahuan tentang sel ini sangatlah penting dalam mempelajari bagaimana tubuh kita bekerja, sehingga pengetahuan mengenai sel merupakan dasar yang sangat penting dalam ilmu kedokteran. Kali ini kita akan kembali ke belakang, yaitu membahas mengenai ilmu dasar kedokteran. Pada kesempatan kali ini, video ini akan membahas mengenai biologi sel, yaitu struktur dasar dan fungsi dari organel. Saya Cecep, selamat datang di Ceherang, dan tidak lupa mengajak untuk mendukung channel ini dengan subscribe. Pada makhluk multiseluler, sel merupakan unit terkecil tubuh dan mampu menjalankan fungsi dasar hidup seperti metabolisme, tumbuh kembang, bergerak, bereproduksi, dan menurunkan sifat. Tubuh manusia sendiri terdiri atas sekitar 5 miliar sel. Sel sebanyak itu harus bekerja dengan baik secara terkoordinasi setiap waktu agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sebagai bagian dari unit terkecil kehidupan, maka sel memiliki ciri khas sebagai makhluk hidup. Ciri khas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel berasal dari sel yang sebelumnya. Sel juga memiliki genom, yaitu suatu set informasi mengenai struktur dan fungsi dari sel. Kemudian salah satu yang terpenting adalah mengenai alur informasi dari DNA ke protein. Hampir seluruh makhluk hidup yang diketahui di dunia ini memiliki DNA yang kemudian diekspresikan menjadi protein. Selanjutnya, sel juga mampu bereplikasi menghasilkan sel baru yang lainnya. Ciri sel berikutnya adalah sel mampu berdiferensiasi, terutama hal ini terjadi pada makhluk multiseluler. Kemudian, sel dipisahkan dari lingkungannya melalui sebuah membran, dan sifat sel biasanya lebih kompleks dari lingkungannya. Sel juga merupakan suatu sistem terbuka dalam kondisi steady state. Sebagai konsekuensi dari ciri-ciri tersebut, maka sel mampu melakukan metabolisme, tumbuh, bereproduksi, bereaksi terhadap stimuli, dan mampu untuk bergerak. Sel memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Sebagai perbandingan, virus yang merupakan partikel hidup terkecil berukuran sangatlah kecil, yaitu 0,01 sampai 0,1 mikrometer. Adapun bakteri berukuran kurang lebih 0,1 sampai 1 mikrometer. Eritrosit atau sel darah merah manusia memiliki ukuran sekitar 7,5 mikrometer. Sedangkan sel tubuh umumnya memiliki dimensi yang lebih besar, yaitu 10 sampai 50 mikrometer. Terdapat pula sel yang berukuran besar, seperti misalnya telur yang dapat dilihat oleh mata telanjang manusia. Secara umum, sel terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah golongan prokariota, terdiri atas bakteri dan archaea. Kemudian kelompok eukariota, termasuk ke dalamnya jamur, tumbuhan, maupun hewan termasuk manusia. Terdapat perbedaan yang mendasar antara prokariota dan eukariota. Di antaranya adalah pada prokariota tidak memiliki nukleus atau inti, dan DNA pada prokariota bersifat bebas tanpa ikatan dengan protein inti atau histon. Kemudian pada prokariota juga tidak ada kompartemen seperti mitokondria, vakuola, dan lain sebagainya. Serta ribosom pada prokariota adalah 70 Svedberg, sedangkan di eukariota 80 Svedberg. Berikut ini adalah skema bagian-bagian sel eukariota. Sel terbagi teratas membran sel, dan untuk tumbuhan terdapat dinding sel. Sedangkan isi dari sel terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Sitoplasma sendiri terdiri atas organel dan sitosol. Kemudian organel sendiri dibagi lagi menjadi organel yang tanpa membran seperti ribosom dan sitoskeleton, serta organel yang dengan membran, baik itu dengan single membran maupun dengan double membran seperti mitokondria. Berikut ini adalah contoh skematik dari struktur umum dari sel hewan. Kita lihat di dalamnya terdapat berbagai macam struktur atau organel. Dengan fungsi organel tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Membran sen pada sel eukariota selain berfungsi sebagai batas sel juga bermanfaat pada sistem transport, komunikasi, serta koneksi dengan sel lain. Nukleus atau inti merupakan tempat DNA yang berfungsi sebagai replikasi dan transkripsi dari gen. Kemudian sitosol merupakan tempat di mana berlangsungnya berbagai macam reaksi biokimia, misalnya glikolisis. Kemudian mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi berupa ATP.
Selanjutnya adalah retikulum endoplasma yang terdiri atas retikulum endoplasma yang halus dan kasar, terlibat dalam sintesis protein terutama retikulum endoplasma yang kasar, lipid yaitu retikulum endoplasma halus, dan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan ion kalsium. Kemudian badal Golgi yang berfungsi untuk transport dan labeling dari protein serta daur ulang dari membran sel, dan lisosom yang merupakan degradasi dari substrat intrasel. Khusus pada tumbuhan terdapat perbedaan bagian, yaitu pada dinding sel yang selain merupakan batas sel juga berfungsi untuk mempertahankan morfologi sel, kemudian vakuola yang berfungsi untuk menyimpan makanan serta untuk regulasi tekanan atau turgor, dan kloroplas yang merupakan tempat sintesis glukosa melalui proses fotosintesis. Ini adalah gambaran skematik yang membedakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel tumbuhan ada dinding sel, kemudian terdapat vakuola yang mengisi volume yang cukup besar di dalam sel, serta tentu saja pada tumbuhan terdapat kloroplas.